pertama. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana membentuk aspek pribadi sosial dan pribadi yang positif di kala corona untuk para remaja? Gampang. Bagaimana cara kita dalam membentuk pribadi yang positif pada remaja? Sebenarnya apa sih? Remaja itu butuhnya komunikasi dengan temannya atau dengan orang tua. Kalau kita mengikuti liku remaja, yaitu perpindahan perhatian dari orang tua kepada teman sebaya. Loh Pak, corona kan nggak boleh keluar. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti apa? Disinilah tempatnya bagaimana orang tua dalam membentuk karakter anak. Loh, bagaimana Pak? Ya, bagaimana cara kita mengatur komunikasi antar keluarga itu? Loh, kalau kita konselor gimana Pak? Berarti yang kita konseling itu anaknya atau orang tuanya? Ya jelas orang tuanya yang kita konseling. Ya. Nah, kalau bukan orang tuanya siapa lagi? Kalau anak, bagaimana caranya anak itu agar bisa memahami orang tua? Kadang maaf, orang tua itu jauh lebih galak daripada gurunya. Kok bisa seperti itu? Karena kadang maaf, orang tua sudah capek. Nah, di sini di tengah-tengah banyak liburan, orang tua pun banyak libur. Bagaimana caranya orang tua dalam membangun komunikasi antara orang tua dan anak? Lah Pak, kita sebagai guru bimbingan konseling gimana? Bagaimana cara kita mengendalikan anak-anak? Ya, kalau cara kita mengendalikan tidak bisa. Cuman cara kita cukup dengan komunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana pembentukan sikap anak itu, bagaimana perilaku anak, dan bagaimana kebiasaan anak. Loh Pak, corona itu apa sih lah? Ini loh hebatnya anak-anak itu. Anak-anak itu karena kurang memahami apa itu corona, makanya dia itu seolah, wih ini liburanku, saya harus keluar, saya harus bermain. Nah, bagaimana cara kalian dalam memahamkan itu semuanya? Sadarkan mereka akan apa itu corona. Bisa. Baru nanti kita belajar. Oke, pertanyaan kedua Pak. Bagaimana cara membentuk pribadi yang baik dikala stres akan sekolah atau perkuliahan online, baik itu bagi anak yang sekolah SMP, SD, SMA, dan remaja atau mahasiswa? Oke, intinya di sini bagaimana cara menangani anak yang stres. Otomatis apa? Anak-anak stres itu kita sekarang kuliah online itu banyak banget permasalahannya. Jadi yang pertama, anak-anak setiap hari disuguhi tugas yang banyak. Nah, terus yang kedua, anak-anak dihadapkan pada terkadang kuota yang menipis, dia nggak boleh keluar, dia seolah suntuk di dalam rumah. Nah, terus bagaimana Pak solusinya agar mereka itu tidak stres? Solusinya satu, yang kita konseling bukan anaknya tapi orang tuanya. Kita bikinkan time management buat mereka. Jam berapa mereka harus belajar, jam berapa mereka harus mengerjakan tugas. Karena maaf, ini liburan bukan liburan, tapi sekolah di rumah, belajar di rumah. Bagaimana cara kita menyadarkan hal itu kepada anak-anak supaya tidak salah paham? Ingat, kata-kata stres itu berarti muncul kenapa? Karena anak-anak tidak memahami. Contoh pertanyaannya antara materi dengan kuliahnya, dia nggak paham, makanya dia kebingungan. Bagaimana Pak caranya? Ya langsung bagaimana komunikasi anak atau mahasiswa itu dengan dosennya, minta dijelaskan. Makanya kita sendiri pun dalam kuliah online ini kita harus banyak-banyak membaca. Kenapa? Nggak mungkin kalau kalian nggak banyak membaca kan bisa memahami itu semuanya. Intinya cara menangani anak stres dalam menghadapi perkuliahan online seperti ini, mereka harus banyak membaca dan time management mereka harus baik. Dan menyadarkan mereka bahwasanya ini bukan liburan, tapi ini waktunya belajar di rumah. Kalau liburan nanti setelah semester itu namanya liburan. Kalau sekarang namanya belajar di rumah. Oke, nomor 3. Nomor 3, apa saja kriteria positif pada anak dan remaja? Jelaskan menggunakan contoh perilaku anak dan remaja. Kriteria positif. Kriteria positif itu bisa dikatakan dari kalau ruang lingkup bimbingan konseling, kriteria positif itu masuk pada perilaku mereka. Bagaimana cara mereka dalam berperilaku yang positif? Otomatis kalau perilaku positif kan sampai sudah tahu semuanya. Perilaku yang tidak menimbulkan masalah dan perilaku yang tidak menimbulkan kesalahpahaman. Itulah namanya perilaku yang positif. Caranya bagaimana? Dengan cara kita sebelum berbicara, sebelum mengatakan, kita harus flashback dulu kepada diri kita sendiri.
kata-kata saya ini menyakitkan orang lain atau tidak, kata-kata saya itu ambigu apa tidak. Nah dari sana supaya tidak memiliki kesalahartian. Oke, nomor 4. Gimana cara membentuk pribadi sosial pada anak dan remaja? Apakah sama atau beda? Nah, cara membentuk pribadi sosial anak dan remaja itu otomatis berbeda. Kenapa? Kalau dilihat dari celiku anak, dia itu perhatiannya full dari orang tua. Tapi kalau celiku remaja berpindah perhatian dari orang tua kepada teman sebayanya. Bagaimana cara membentuknya? Otomatis yang pertama, cara membentuk kepribadian atau karakter anak yang bagus itu dengan cara diajarkan oleh orang tuanya dari kecil hal-hal yang positif. Contoh sekarang, kalau orang tua itu merokok, terus anaknya dilarang merokok gimana? Pasti di balik itu semua anak akan mencoba-coba merokok di luar orang tuanya. Orang tua nggak tahu. Loh, Pak, terkadang orang tuanya nggak merokok, anaknya merokok. Iya, kenapa? Karena lingkungan. Makanya dari sana bagaimana cara kita menyadarkan anak, bagaimana cara kita berkomunikasi. Ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara membentuk pribadi sosial pada anak dan remaja? Apakah sama atau beda? Beda, ya. Pribadi sosial anak dan remaja. Kalau remaja otomatis celiku remaja yang ada perpindahan perhatian dari orang tua kepada teman sebaya. Otomatis kita sebagai orang tua itu wajib mengawasi anak, anak ini berteman dengan siapa saja di sana. Nah, cara kita bagaimana? Dengan cara mencarikan tempat pendidikan yang terbaik untuk anak dengan lingkungan yang baik. Contoh sekarang lingkungan pesantren. Bagaimana cara pesantren itu dalam membentuk karakter anak? Walaupun ada santri yang dikatakan gagal, dalam artian dia itu tetap nakal, tapi apa, tidak banyak. Mungkin dari 1000 santri hanya 2 atau 5 orang yang nakal, itu sudah lumrah. Kemungkinannya 0,5% atau 0,5%. Tapi apa, masih banyak yang baik. Nah, itulah caranya. Nah, sebagai orang tua apa? Kalau anak-anak itu kita arahkan dengan getol, nak seperti ini. Bahkan orang tua seperti norma yang berjalan. Seperti polisi yang berjalan itu ketika anak-anak. Tapi kalau ketika remaja, orang tua cukup memantau dan melihat anak bagaimana anak itu dalam berperilaku baik atau buruk. Soal nomor 5 kan? Nomor 5, bagaimana cara membentuk pribadi yang positif di era milenial dan bagaimana cara memberikan penerapannya pada remaja? Bagaimana cara membentuk pribadi yang positif? Otomatis pribadi yang positif itu dilihat dari orang tuanya. Sekarang banyak kalau dalam Islam ketika sholat itu lengkap, maka perilaku mereka pasti baik. Nah, zaman sekarang, kenapa sih kok sholat itu menjadi indikatornya? Sholat itu utamanya adalah sholat jamaah. Dengan berjamaah dia itu berkomunikasi dengan keluarganya, itu yang diharapkan. Bukan hanya dengan orang tuanya, tapi juga dengan keluarganya, tapi juga dengan Allah. Ketika komunikasi terjadi dengan bagus, maka insya Allah tidak terjadi kesalahpahaman. Ulangi soalnya. Ya. Bagaimana cara membentuk pribadi yang positif di era milenial dan bagaimana cara memberikan penerapannya pada remaja? Oke, kalau anak-anak remaja itu terus diajarkan positive thinking, maka yang terjadi apa? Dia itu tidak mudah menyalahkan orang. Makanya remaja itu hanya butuh contoh, bukan butuh pernyataan. Anak remaja sebenarnya hanya butuh contoh. Contoh sekarang ada peribahasa, guru kencing dengan berdiri, murid kencing dengan berlari. Maksudnya apa? Berilah contoh yang baik pada anak-anak supaya dia juga bisa mencontoh yang baik. Tapi kalau contohnya sudah buruk, yang terjadi anak juga buruk. Sekarang karakter orang tuanya di rumah sering marah-marah, yang terjadi apa? Karakter anak itu juga pemarah. Tapi kalau karakter orang tuanya di rumah itu kalem, lemah lembut, yang terjadi apa? Anak itu juga jarang marah, anak pemaaf. Terus Nomor 6, masih bingung sama lingkup dasar, lingkup khusus pada BK anak, terus sama layanan sekolah dan luar sekolah pada remaja. Dan sebenarnya yang dibahas pada pribadi sosial ini apa? Oke. Sama lingkup dasar, lingkup khusus BK anak. Oke. Lingkup dasar otomatis kalau lingkup dasar itu berhubungan dengan bimbingan pribadi dan sosial.
Lingkup dasar itu meliputi bagaimana cara kita dalam membentuk karakter anak, itu loh dasarnya. Semuanya bertumpu pada karakter. Karakter itu bukan hanya perilaku tapi juga ucapan mereka. Bagaimana cara kita itu dalam membentuk perilaku dan ucapan mereka, ucapan anak-anak itu agar positif. Dia itu tidak sering berkata yang buruk, itu sebenarnya ruang lingkup dasarnya. Bagaimana meluruskan norma-norma anak yang buruk agar dia itu kembali menjadi anak yang baik. Contoh sekarang, anak usia 3 atau 4 tahun. Dia itu suka mengumpat, tahu meso berkata kotor. Dari mana dia itu berkata kotor? Otomatis dari lingkungannya. Bagaimana cara konselor itu dalam menghadapi anak yang seperti itu agar tidak melakukan hal yang sama, agar tidak berkata kotor terus sama layanan sekolah dan luar sekolah pada remaja. Jika di sekolah otomatis apa? Ruang lingkupnya yaitu perilakunya di sekolah. Perilaku di sekolah otomatis berhubungan dengan kehadiran, aspek interaksi antar teman. Kalau di luar sekolah berarti hubungan antar teman di luar sekolah. Kalau di luar sekolah itu lebih pada pembentukan karakternya, hubungan sosial mereka. Tapi kalau di dalam sekolah lebih pada penyelesaian tugas-tugas mereka, baik itu yang berhubungan dengan guru maupun sesama teman mereka. Tapi kalau di luar sekolah, bagaimana cara membentuk jati diri mereka? Bagaimana caranya agar anak itu menjadi anak yang baik? Dan yang dibahas pada pribadi sosial ini apa? Maaf, pribadi berarti berhubungan dengan diri sendiri dan sosial berhubungan dengan lingkungan sekitar. Kalau pribadi berarti kan terkadang maaf, anak itu ada yang sering yang introvert. Ini kan hubungan dengan pribadi. Lingkungan sosial dia ekstrovert. Bagaimana caranya anak berkomunikasi dengan orang lain? Ingat, pribadi intinya dirinya sendiri. Kalau sosial hubungannya dengan orang banyak. Intinya pada komunikasi, interaksi mereka. Bisa nggak dia itu berkomunikasi yang baik dengan temannya? Bisa nggak dia itu berkomunikasi yang baik dengan dirinya sendiri? Terkadang maaf, karena dia itu tidak pandai dalam berkomunikasi dengan dirinya sendiri, yang terjadi apa? Kadang dia bunuh diri. Tidak pandai dia. Kadang dia itu menyakiti dirinya sendiri. Contoh kadang dia itu ada yang disilat-silat. Bukan kecanduan narkoba, enggak loh ya. Ini menyakiti diri sendiri. Inilah komunikasi dengan dirinya sendiri. Terus pertanyaan ada ber-7. Nomor 7, ketika menjadi seorang yang bisa ditiru atau dianut oleh orang banyak, misalkan guru atau pemuka agama dan lain sebagainya. Tentu saja ada banyak faktor yang membentuk pribadinya. Lalu bagaimanakah cara kita mendidik dan membimbing anak atau remaja yang dimana ada banyak faktor lain yang tidak sama dengan pengalaman hidup kita. Sedangkan seringkali seseorang menerapkan atau mengatakan sesuatu hal sesuai dengan pengalaman dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara membentuk karakter lagi? Anak-anak itu butuh contoh. Otomatis kalian membentuk siapa kita itu butuh bisa peer counseling, bisa family therapy. Bagaimana cara kita dalam berkomunikasi dengan orang tua mereka? Bagaimana cara kita dalam berkomunikasi dengan mereka tentang perbuatannya? Nah, kalau orang itu kokoh dengan contoh sekarang, anak sering keluar rumah, akhirnya terjadi apa? Orang tua itu memukul anak itu. Saya dulu sama orang tua saya itu kalau sering keluar rumah itu dipukul, kamu juga saya pukul. Oh, enggak seperti itu, maaf. Anak zaman sekarang itu sudah pandai dalam berpikir. Ya kalau anak itu pikirannya normal, kalau terkena obat-obatan terlarang yang terjadi bertengkar antara orang tua dan anak. Makanya itu kita sekarang pandai-pandai dalam belajar. Intinya belajar dan belajar. Kalau karakter semuanya tidak luput dari contoh. Contoh itu baik yang didapat dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Makanya saya tadi bilang apa? Kalau anak-anak itu, kalau remaja itu berikan atau carikan dia tempat yang terbaik, baik dari pertemanannya maupun lingkungannya. Makanya kenapa kok sampai ada pondok pesantren? Karena di sana dianggap sebagai lingkungan yang positif, makanya terbentuk pribadi-pribadi yang positif. Lah berhubung banyak, maaf ya, kalau kita nggak percaya pada pondok pesantren, maaf,
Orang tua lebih mendidik anaknya di rumah, berarti apa? Orang tua wajib memberikan contoh yang baik pada anak. Bagaimana cara menyayangi anak, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, bagaimana memuliakan anak, dan bagaimana cara menghormati anak. Nanti efek momentum, ketika kita memuliakan anak, menghormati anak, maka anak juga akan memuliakan dan menghormati kita. Lagi-lagi yang dibentuk adalah komunikasi. Nah Pak, ini kan maksudnya kayak misalkan ada banyak anak kan, anak itu punya karakter yang berbeda. Sedangkan kalau kita memberi nasihat itu mesti sesuai dengan apa yang kita alami gitu loh. Terus kan tapi anak-anak itu beda masalah kadang kan sama kita gitu kan. Makanya bolehkah bimbingan konseling itu memaksa dalam memberikan treatment? Tidak. Jalan keluar itu ada pada Mereka konseling. Ada pada konseling. Makanya di sana salah satu asas dari bimbingan konseling yaitu Relaan apa? Ayo asas yopo. Asas yang mana? Asas nomor 9 kalau nggak salah. Kemandirian. Jadi apa? Tugas kita itu hanya membimbing konseli agar dia itu bisa mandiri dalam menghadapi permasalahannya. Bukan berarti kita memaksakan kehendak kita, bukan. Bagaimana cara kita agar membimbing konseli itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang menyelesaikan loh ya, tapi mereka sendiri. Oke? Kita hanya sebagai jembatan saja. Terus pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari psikologi. Yang pertama, kalau misal di masa pembentukan pribadi positif dari anak terkesan akan lebih mudah, lantas bagaimana pembentukan pada remaja yang apabila dia sudah terkontaminasi sama banyak hal, otomatis akan lebih susah, dan gimana seharusnya agar optimal? Oke. Makanya di sana ada masa growth period dalam pembentukan anak-anak. Maksudnya apa? Pembentukan karakter mereka. Maka anak-anak itu belajar dari mulai di ada kandungan loh ya. Kalau masa growth period ini penanaman nilai moralnya itu bagus, maka insya Allah semuanya akan bagus. Tapi itu semua tergantung pada lingkungan, bagaimana orang tua dalam mengendalikan itu semuanya. Lah, kalau pada remaja, bagaimana cara mengendalikan anak remaja ini agar dia itu pribadinya terus baik? Carikan lingkungan yang baik. Makanya bangun komunikasi terus dengan anak. Kita sudah mendidiknya dengan baik, tapi lingkungan itu buruk, yang terjadi apa? Maka anak itu bisa, kalau penanaman nilai moral kita pada masa growth kurang, yang terjadi dia akan terjerumus, dia akan ikut. Tapi kita harus lagi-lagi kembali komunikasi yang harus dibentuk. Ya, kita sadarkan mereka akan perilakunya. Itu adalah caranya. Dia itu sudah baik atau tidak, perbuatan itu boleh dilakukan apa tidak, efeknya apa saja. Terkadang anak itu mencuri, dia itu hanya ikut-ikutan, dia itu nggak ingin mencuri sebenarnya, hanya ikut-ikutan aja. Geng motor dia itu hanya ikut-ikutan. Kenapa? Agar dia itu memiliki teman. Kenapa kok dia itu beranggapan seperti itu? Karena di rumah dia tidak memiliki teman. Apakah boleh orang tua itu menjadi teman? Boleh, tapi tetap kita pada koridornya masing-masing. Orang tua, anak-anak. Tapi apa? Orang tua bisa bertindak sebagai temannya anak. Komunikasi yang bagus. Bukan menurut pengalamanku dulu, enggak. Tapi bagaimana menurutmu? Bagaimana caramu dalam menyelesaikan masalah si A? Bagaimana kamu dalam menata karaktermu? Jadi apa? Nadanya yang digunakan dalam masa remaja, nada rendah. Coba semuanya kembali lagi. Orang kalau sholatnya lengkap, insya Allah akhlaknya akan bagus. Tapi kalau orang itu sholatnya bolong-bolong, yang terjadi apa? Akhlaknya pun kurang bagus. Terus pertanyaan yang kedua, cara membentuk pribadi positif pada anak, kan salah satunya mengajarkan anak untuk mengendalikan emosinya. ya. Nah, bagaimana cara efektif untuk mengajarkan anak mengendalikan emosi, padahal emosi itu masih sangat tidak stabil dan dangkal? Makanya di sana ada pembentukan motorik kasar dan motorik halus. Makanya kenapa dalam tugas ini sampai saya suruh untuk mewarna, saya suruh untuk menggambar di kertas manila untuk membentuk pribadi kalian. Seorang konselor itu wajib memiliki pribadi yang bagus. Jangan sampai ya, maaf ya, pikiran kita mungkin apa sih gambar itu, apa sih belajar itu, apa sih menata itu. Sebenarnya apa? Di sana itu yang ditata sebenarnya adalah pola pikir kalian. Itu pembentukan karakternya, makanya ada motorik kasar dan motorik halus. Coba dipikirkan kembali. Kalau nggak percaya silahkan buka
fungsi motorik kasar dan motorik halus. Terus yang ketiga, bagaimana cara membenarkan anak yang salah jika ini dilakukan oleh ayah yang cenderung tidak bisa sabar dan suka main tangan. Selain diskusi antar ayah dan ibu, karena mereka sudah berdiskusi, namun watak ayah memang tidak bisa dihindari, kasar. Bagaimana cara seorang ibu dalam membujuk rayu anaknya? Bagaimana cara seorang orang tua itu dalam berkomunikasi? Ayahnya kasar, terus dia itu kan kalau ikut kasar bagaimana? Nah, seorang ibu inilah yang berfungsi untuk mengerem anak. Lagi-lagi kedekatan antara ibu dan anak ini harus dijalin. Kadang maaf orang tua itu hanya bisanya menyalahkan anak. Kamu nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu, tidak memikirkan kira-kira saya itu merampas nggak hak asasi anak saya. Tidak. Makanya kita juga harus bisa memikirkan itu semua. Yang terakhir, bagaimana cara yang baik untuk melarang anak melakukan sesuatu? Soalnya adik saya kalau dilarang suka marah-marah dan kasar. Oke, bagaimana cara kita melarang anak-anak? Caranya, kasih tahu efeknya dulu. Sadarkan anak dengan perbuatannya. Kalau dia nggak sadar dengan perbuatannya, insya Allah dia terus akan marah-marah. Nggak mungkin tidak, itu sudah efek momentum. Contoh sekarang, sampai merasa kalau meminjam barang milik orang lain tanpa berbicara terlebih dahulu itu adalah sesuatu yang biasa. Toh nanti sampai akan mengembalikan. Nah, ini kan sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau orang lain itu butuh, apakah sampai nggak dimarahin? Nah, itu caranya tetap bangun komunikasi, sadarkan mereka akan perbuatannya, insya Allah. Tapi kembali lagi, bagaimana cara kita dalam menyampaikan, dalam membentuk karakter mereka. Oke, salam konselor Islami. Jangan sampai kita salah dalam memilih jalan keluar. Ingat, kita hanya memandirikan konseling, bukan kita yang mengambil jalan keluar. Ingat, teori teknik konseling. Selamat belajar.